Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang vegetatif, merupakan proses perkembangan tumbuhan yang dilaksanakan secara aseksual alias tanpa memerlukan peleburan. Di sini antara sel kelamin jantan dan betina, perkembangbiakan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami yang berlangsung tanpa campur tangan manusia dan vegetatif buatan yang berlangsung dengan bantuan manusia. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mas Cahya mengenai contoh perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami. Yang pertama yaitu ada akar tinggal, akar tongkat, dan juga akar rumpang merupakan bagian yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu yang pertama ada jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan juga temulawak. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan daun tebal yang berlapis-lapis sehingga membentuk seperti batangnya. Di antara lapisan-lapisan umbi tersebut terdapat calon tunas, dan apabila umbi tersebut ditanam, maka calon tunas tersebut akan tumbuh menjadi tunas hingga akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tersebut yaitu ada bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan juga bunga tulip. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh aktivitas manusia atau biasa disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada stek, mencangkok, okulasi atau menempel, menyambung, dan yang terakhir ada merunduk. Stek dilakukan guna untuk memperbanyak tanaman. Stek biasa dilakukan pada tanaman hias dan tanaman buah-buahan. Yang kedua ada mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang tanaman menjadi berakar. Tumbuhan yang dapat dicangkok biasanya adalah tumbuhan yang tergolong pada tumbuhan dikotil seperti mangga, jeruk, rambutan, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada proses okulasi atau menempel. Proses perkembangbiakan tumbuhan secara okulasi adalah dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang bawah sehingga bersatu menjadi tanaman yang baru. Tujuannya adalah untuk menghasilkan bibit tanaman yang lebih unggul. Yang terakhir adalah dengan cara merunduk. Merunduk adalah salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Ujung tanaman tetap tersembul ke permukaan tanah. Batang yang digunakan harus berupa batang yang dewasa. Untuk cara merunduk, tumbuhan harus memiliki cabang atau ranting yang panjang dan lentur. Tanaman yang bisa digunakan untuk cara merunduk seperti sirih-sirihan. Selanjutnya adalah dengan cara menyambung. Memperbanyak tumbuhan dengan cara menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan dari cara menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, maka diperoleh satu tanaman yang punya sifat-sifat unggul. Contoh dari tanaman dengan cara menyambung adalah menyambung tanaman tomat dengan terong, lalu kopi, ketela, pohon, atau mangga. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi apabila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pertumbuhan. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk dari kepala putik. Selanjutnya yaitu
Bila tumbuhan tidak memiliki kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pertumbuhan, maka tumbuhan tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pertumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari tumbuhan buluh, serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pertumbuhan atau pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Proses penyerbukannya melalui yang pertama, melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang kedua, peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Dan yang terakhir, menghasilkan bakal buah.